Hai everyone, kembali lagi di sini dengan Talent Talk, podcast untuk ngebahas talenta masing-masing orang dan keunikannya secara lebih mendalam. Gue di sini Putri Pamela sebagai hostnya, dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang menarik sekali, namanya Preti. Preti ini sekarang di timnya marketing kita sebagai copywriter, dan hari ini kita akan bahas tentang talent DNA-nya Preti dan bagaimana Preti bisa di titik poin ini sekarang. Salah satu yang menarik tentang Preti adalah Preti itu di samping kerja sehari-hari di 360, Preti itu adalah seorang penulis juga ya, Preti ya? Iya. Yes. Nah, sekarang udah menulis buku ke-6-nya. Coba kita lihat apa sih talent DNA-nya Preti yang bisa membawa Preti ke titik poin sekarang ini. Pertama, boleh ya Preti ya? Untuk teman-teman di luar sana yang baru nonton Talent Talk, biasanya untuk masing-masing tamu yang kita undang, mereka akan mengambil talent DNA assessment untuk menggali apa kekuatan dan keunikan terkuat dari dalam dirinya, sehingga bisa dikembangkan potensinya untuk menuju mungkin tujuan yang lebih besar gitu ya. Dan kita juga melihat bahwa talent DNA ini berfungsi bukan hanya untuk individu tapi juga untuk keluarga dan organisasi. Jadi stay tune untuk episode-episode berikutnya di mana kita akan undang orang yang berbeda-beda dengan story yang berbeda-beda. Nah, talent DNA-nya Preti ada di talent DNA kita mengukur 45 talenta, di mana kita melihat ada 10 talenta yang paling kuat di dalam diri seseorang. Kemudian ada 5 talenta di paling bawahnya yang merupakan bukan kelemahan ya, tapi sesuatu yang nggak natural aja buat kita. Nah, di talent DNA ini kenapa menamakannya DNA adalah karena kita membagi 45 talenta itu ke dalam 3 tipe kategori. Pertama adalah D, yaitu drive, yang di sini ada warna biru. Apa sih yang mendorong kita? Motivasi kita berasal dari mana sih gitu. Dan yang kedua adalah yang N, yaitu network, yang diindikasikan di warna kuning adalah hal-hal yang mendorong kita untuk menjalin hubungan. Dan yang terakhir adalah A, yaitu action, berwarna merah, bagaimana kita mengeksekusikan sesuatu. Jadi Preti izin aku mau nunjukin talent DNA-nya Preti Ya, dari yang 10 teratasnya dulu. Nomor satunya adalah affectionate, di mana affectionate itu adalah orang-orang yang sangat peduli dengan orang lainnya. Jadi orang-orang yang sangat care gitu ya. Kedua adalah developer, orang-orang yang sangat suka untuk melihat orang lain sukses. Jadi sangat mau mementor, ngajarin. Yang ketiganya Preti adalah fixer, di mana Preti itu gatel banget tuh untuk mau membenahi sesuatu, menghidupkan apa yang rusak. Kemudian yang keempatnya adalah goal getter, Preti itu punya banyak mimpi, punya banyak ambisi, punya banyak goal. Yang kelimanya adalah harmoni, Preti itu suka banget untuk menghindari konflik, ingin semuanya itu damai. Kemudian nomor 6-nya intuitif, Preti itu bisa melihat pola dari sesuatu yang kompleks, ditambah 7-nya logical, orang yang sangat suka mencari data dan menganalisa. 8-nya noble, Preti itu orang yang sangat punya prinsip yang kuat. 9-nya resourceful, memanfaatkan sumber daya. 10-nya signifikan, orang yang suka berkontribusi. Bottom talentnya di otoritatif, generous, perfectionist, advisor, dan sociable. Nah, Preti, waktu Preti pertama lihat talent DNA-nya, merasa ini Preti banget nggak sih? Enggak, awalnya bingung. Oh, bingung. Yang aku ngerasa aku banget tuh kayak cuman goal getter deh. Kalau yang kayak affectionate, terus developer, fixer itu kayak, hah masa sih ini gue? Gitu. Kayak bingung aja, apa bener ini gue gitu. Padahal yang nomor satunya tuh affectionate, jadi orang-orang yang secara natural kayak are you okay gitu kan, menunjukkan kayak rasa peduli, dan Preti nggak merasa kayak gitu ya? Iya, aku sebenarnya suka nanyain kabar orang gitu, kayak misalnya di kantor kan duduknya sejajaran gitu, aku gimana kabarnya hari ini gitu. Cuman aku nggak tahu itu adalah affectionate. Itu adalah affectionate. Itu definitely adalah affectionate. Dan yang keduanya developer, aku suka lihat tuh Preti kalau di kantor sangat bantuin teman-temannya yang merasa tertinggal.
Kalau di kantor kan aku terkenalnya rada galak ya, apalagi teman-teman marketing. Ada beberapa yang Preti tuh suka bantuin gitu karena abis dimarahin sama Mbak Pamela gitu. Gitu kan. Jadi kayak aku melihat banget tuh developernya Preti yang mungkin Preti nggak sadar gitu ya. Tapi yang menarik buat aku adalah Preti saat ini sambil Preti kerja, Preti juga masih tetap nulis. Mulai nulis tuh sejak kapan ya Preti? Nulis itu sejak di zaman kuliah itu tahun 2010, berarti sudah hampir 10 tahun yang lalu. Oh wow. Iya. Di 2010 awal menulis gimana ceritanya? Apa yang memotivasi atau adakah orang-orang yang menginspirasi Preti? Kalau nulis itu awalnya karena aku itu sebenarnya nggak pinter ngomong. Sangat nggak pinter ngomong, nggak artikulatif juga, dan aku lebih seneng menyampaikan gagasan, ide lewat tulisan gitu. Dan di tempat kuliah juga itu diajarin sebenarnya di jurusan aku adalah broadcasting, jadi ada ini pelajaran nulisnya. Tapi aku juga cari pelajaran di luar. Jadi aku tuh kayak nulis fanfiction gitu, karena aku adalah wibu. Jadi berarti adalah wibu dulunya. Iya, wibu yang suka Naruto, Fullmetal Alchemist, terus kayak Gundam Seed ya, yang anime-anime zaman dulu lah gitu. Kalau sekarang sih udah jarang nonton anime. Nah, terus dari sana nulis fanfiction, fanfiction waktu itu Naruto. Dan itu dipublish di ini kan di internet, dan itu dapat feedback, dan banyak yang baca, lumayan banyak yang baca, dan senang aja dapat feedback. Sesimpel kayak lanjutin dong ceritanya, seru nih gitu. Dan akhirnya dari situ terus aku pikiran, kan itu fanfiction itu kita nulis pakai karakter yang udah ada punya orang lain. Terus aku mikir, kenapa aku nggak bikin karakter aku sendiri aja gitu. Dan mungkin boleh pause dulu sebentar. Tadi Preti mengatakan bahwa yang bikin aku bahagia itu ketika pas aku nulis, terus orang-orang pada banyak tulis di chat bahwa oh lanjutin ya, nungguin banget nih cerita bersambungnya gitu ya, oh great job. Nah hal-hal seperti itu it's coming from your significant. Jadi orang-orang yang signifikan itu adalah orang-orang yang suka untuk berkontribusi. Dan ketika si kontribusinya itu diapresiasi, jadi Preti tahu, oh ini emang jalan gue nih gitu. Kayak gitu sih. Jadi pada saat itu kata Preti, oh kayak kok selama ini kayaknya kita make karakter yang udah ada gitu ya. Kemudian terpikir untuk buat karakter sendiri, betul? Iya, kayak lebih orisinal aja kan kalau misalnya aku buat karakter. Kalau misalnya aku nulis fanfiction terus kan, itu karakternya punya orang lain gitu. Nah. Jadi memang sih, kalau kembali lagi ya, orang signifikan ini biasanya pengennya beda. Mereka adalah orang-orang yang berani untuk berbeda, berani untuk nggak konform. Nah, jadi karakter pertama yang Preti buat siapa? Karakternya aku agak lupa namanya. Pokoknya itu novel teen lead, dan itu alhamdulillah terbit di salah satu penerbit besar di Indonesia gitu, alhamdulillah. Dan waktu aku bisa terbit tuh aku sangat seneng gitu, wah gila. Akhirnya bisa juga nulis. Boleh dong di-share apa buku pertamanya? Sudah nggak ada di Gramedia. Oh udah nggak ada, oke. Ini udah dikembalikan ke habitatnya, kayak udah diretur gitu. Judulnya itu Bintang dan Cahayanya. Itu aku sangat seneng itu terbit gitu, karena itu wah pertama kalinya terbit. Walaupun sebenarnya nggak laku keras, dan namaku juga ya sampai sekarang juga belum diketahuin sih sama orang-orang. Cuman aku udah kayak, wah ini karyaku nih, udah ada buktinya ini adalah karyaku gitu. Happy aja. Jadi semenjak yang penerbitan pertama, how did you feel? Senang, dan akhirnya pecah telur gitu. Tapi itu nggak menyetopkan diriku buat nggak nulis, akhirnya nulis lagi yang baru. Dan itu akhirnya, dan aku tuh ingin mengejutkan diriku sendiri gitu, kalau aku terus terabas terus apa yang akan terjadi di depan. Nah, terus akhirnya nerbitin buku kedua. Itu kan 2014 terbitnya. Nah, buku kedua terbit di tahun 2015. Wow, pendek banget ya. Karena aku lagi sangat rajin nulis waktu itu, dan lagi ada ide. Dan itu tahun 2015 itu ada ini baru lagi, alhamdulillah aku menang lomba nulis, terus ke Korea Selatan. Itu yang nggak aku sangka-sangka banget. Menurut Preti apa sih yang paling mendorong Preti di masa itu? Apa yang mendorong Preti untuk merilis satu buku setiap tahunnya? Oh, karena waktu itu tuh sering ada lomba, Mbak. Sering ada lomba nulis, dan aku
selalu cari kan ada lomba yang baru tuh apa yang worth it buat diikutin. Nggak semuanya emang worth it buat diikutin sih, jadi aku emang pilih-pilih. Dan yang ini ada penerbit yang dia ngadain lomba, hadiahnya jalan-jalan. Wah, ini jarang-jarang nih. Ya udah ikut deh. Walaupun waktu itu juga udah mulai kerja kan, lagi pertama kali kerja, dan akhirnya ya udah coba deh di situ kita nulis sesuatu yang sama sekali aku belum tahu gitu. Nulis settingnya Korea. Kan aku adalah wibu dan tahu-tahunya cuma tentang Jepang, terus tiba-tiba nulis Korea, itu tantangan banget itu. Sebenarnya nggak terlalu yakin juga, tapi akhirnya dijalanin, ternyata juara pertama dan akhirnya ke Korea gitu. Dan itu kayak wah, ini setelah ini aku nggak akan pernah berhenti nulis sampai napasku berhenti gitu kayak. Oh, itu jadi sebuah komitmen ya. Itu komitmen. Tapi kebayang banget dengan novelnya tuh itu beneran diilhami oleh Pretty bahwa darah saya adalah darah menulis gitu. Dari sana gitu. Terus ya habis dari Korea itu akhirnya jadi dari wibu jadi K-pop. Aduh, capek deh emang. Gampang banget terpengaruhnya itu aku orangnya gitu. Tapi ini menarik banget ya kalau menurut aku, karena kalau kita lihat di bottom talentnya Pretty, bawahnya itu ada perfeksionis. Nah, orang yang bawahnya perfeksionis kan bukan berarti orang yang ingin suka mendetail dan nggak penting untuk kayak seperfect apa bukunya, yang penting goalnya tercapai. Betul. Gitu. Jadi kayak tadi Pretty bilang ya udahlah ditarik dari Gramedia, it's okay. Yang penting goal gue udah tercapai kemarin gitu ya. Gue udah nerbitin buku. Nah sekarang berarti Pretty lagi nulis buku keberapa? Lagi nulis buku ke-7, tapi belum tahu nerbitnya di mana. Jadi lagi ditawar-tawarin ke penerbit karena itu butuh proses. Emang nerbitin buku itu bukan untuk semua orang, hanya untuk orang yang sabar. Karena kita kan nulis nggak tahu tuh berapa lama, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang bisa setahun juga gitu. Nah habis udah nulis selesai draftnya, dinilailah sama penerbit. Nah disitulah kita harus sabar karena penerbit juga dia antrian naskah yang harus dibaca banyak gitu. Biasanya jangka waktunya berapa lama sih Pretty? Tergantung ke, kan penerbit dia punya kayak target marketnya, target pasarnya sendiri gitu. Jadi dia melihat situasi pasar seperti apa, yang lagi laku keras tuh seperti apa. Jadi misalnya kalau yang lagi dicari itu adalah cerita-cerita horor, misalnya aku buat cerita horor dan itu akhirnya yang bisa diterbitkan lebih dulu daripada yang cerita romance yang mungkin lebih dulu udah sampai di meja redaksi gitu. Dari buku pertama sampai yang ditulis sekarang ini yang di buku ke-6, biasanya genrenya apa? Aku main aman sih, main di teen lead. Jadi semuanya 6 itu adalah teen lead? Iya, remaja, karena happy aja gitu. Karena aku ngerasa gini, anak remaja kita itu kayak kurang diperhatikan ya, kayak kurang bacaan aja, bacaan yang sesuai umur dia gitu. Kan selama ini yang digembor-gemborin adalah bacaan buku anak-anak gitu. Kalau remaja itu jarang. Jadi aku fokusnya di situ, fokusnya remaja, biar mereka itu kayak ada temennya lah di sela-sela waktu mereka istirahat, dan mereka juga didengarkan dengan kayak kan kita di novel itu ada konfliknya. Jadi kalau misalnya dia kayak merasa relate sama novelnya, dia kan akhirnya jadi kayak merasa didengarkan gitu, ada yang nemenin dia gitu. Tapi di satu sisi kalau menurut aku motivasinya Pretty itu sangat terdorong dari si Affectionate dan developer. Karena kalau buat aku mendengar ya, Pretty muda dan merasa muda dan enjoy ketika membuatnya teen lead gitu. Dimana itu fokusnya betul-betul kasih karakternya, hubungan dengan karakter lainnya gitu ya, apa yang mereka lakukan. Nah personalisasi atas si orangnya itu sangat tentang Affectionate. Yang dimana satu lagi Pretty bilang, motivasi saya karena saya melihat banyak teens ini nggak ada bacaan, sehingga mereka itu kayak tidak terdorong, dan itu coming from your developer. Kalau buat aku sih seperti itu ya. Oh gitu ya. Itu sangat tergaung banget tuh ketika Pretty mengatakan hal itu. Dan salah satu mungkin Pretty merasa dari bukunya bisa mengatasi sebuah masalah itu. Masalah di mana kayaknya teens kita nih kurang kegiatan deh, yang pas dengan umurnya gitu ya. Bagaimana memfix itu dengan si fixernya adalah tapi aku bisanya buat buku, dan I will give you that. Biasanya referensi cerita-ceritanya Pretty itu dari mana? Cerita-ceritanya dari sekitar. Jadi aku pernah atau dari hal-hal yang aku lihat di internet gitu.
Jadi waktu itu aku ngebuat novel judulnya Breaking Point, itu tentang cerita anak-anak SMA yang dia nggak bisa sekolah gitu, sekolah SMA, jadi akhirnya mereka ikut paket C. Itu aku ngerasa, jadi waktu itu aku ngelihat postingan seseorang yang merendahkan pendidikan orang-orang paket C. yang paket C. Iya, terus akhirnya paket C itu apa ya gitu, aku kulik, wah menarik nih dari situ. Karena pas aku lihat lagi, paket C itu sering diambil sama orang-orang yang sebenarnya bukan yang nggak pintar, karena mereka nggak punya kesempatan aja buat kuliah kayak atlet-atlet itu kan dia banyak ya paket C karena dia nggak sempet ikutan sekolah karena pertandingannya banyak gitu kayak atau gitu. Ada beberapa orang yang ngerasa kayaknya nggak cocok deh sama kurikulum sekolah formal biasa gitu ya. Iya, itu juga karena dia saking pinternya. Iya. Sehingga mereka akhirnya ikut paket C dan mereka nggak gagal gitu, nggak setelah mereka lulus di paket C mereka bisa jadi manusia seutuhnya gitu, masih bisa menggapai mimpi. Itu sih yang aku ceritain di buku itu gitu. Itu cerita buku yang paling aku seneng aku tulis gitu, karena feedbacknya tuh positif. Jadi nggak hanya feedback di review di internet, jadi mereka tuh ada yang nge-DM aku secara pribadi, Kak Preti makasih ya udah nulis ini, aku jadi semangat deh gini. Jadi ngerasa ada kesempatan kedua gitu, kayak wah gitu, kayak seneng aja. Ternyata bukuku bisa membuat mereka happy gitu. Tapi terbayang banget karena kan sociable-nya Preti ini di paling bawah ya, di nomor 45. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang malahan seringkali Preti nggak masarin bukunya sendiri gitu nggak sih Pret? Memasarkan buku itu beda sih sama zaman sekarang. Kayaknya aku juga males ngonten deh orangnya. Aku ngonten buat kantor aja, ada kerjaan gitu. Kalau misalnya buat buku aku sendiri, aduh pusing gitu, gimana ya ngepromosiinnya gitu. Dan akhirnya itu aku lebih ngandelin review-review dari orang, sering di repost aja kayak gitu. Kalau misalnya marketing aku kayak udah pusing duluan gitu. Cuman ya caraku cara lama banget lah ngepromoinnya. Iya, makanya Preti mungkin memilihnya publishernya gitu ya, yang akan mengambil andil untuk mempublish itu dan menaruh di market. Tapi Preti juga nggak membuat itu sebagai goal. Iya. Nah, goal kedepannya Preti apa sekarang? Karena aku tahu Preti punya goal getter, punya banyak mimpi, punya banyak ambisi. Goalnya sekarang yang ingin Preti gapai di tahun ke depan apa? Yang paling aku ingin gapai adalah aku pengen sekolah lagi. Pengen sekolah lagi? Iya, pengen sekolah nulis. Karena emang udah lama nulis, tapi kan sama sekali nggak pernah belajar nulis secara formal. Jadi nulisnya benar-benar otodidak, dari baca buku, dan masih bisa, menurut aku masih bisa dikembangkan dengan orang-orang yang lebih profesional gitu, yang siap membakar tulisan-tulisan aku. Aku mau nanya, tadi kan kita ngomongin tentang banyak keberhasilannya Preti ya. Iya. Boleh dong aku tanya, kapan Preti pernah merasa paling gagal? Apa kegagalan terbesarnya buat Preti? Ketika aku tidak berani mencoba. Kapan itu pernah terjadi? Yang sampai sekarang Preti masih nyesel tuh? Sebenarnya bukan menyesal sih Mbak, kayak apa ya, kayak oh ya udah aku ikhlas sana aja, tapi akhirnya aku ngebuat goal yang baru gitu. Jadi tahun 2020 itu kan pandemi dan kayak semua orang tuh mentalnya lagi diaduk-aduk kan ya, sama kayak mental aku juga. Dan aku waktu itu punya mimpi, karena waktu itu aku pernah ke Korea, aku pengen ke Korea lagi, pengen kuliah di Korea lagi, sampai belajar 3 tahun bahasa Korea. Itu tekadnya seorang goal getter tuh ya, kayak dijabanin tuh. Dan pilih jurusannya tentu saja yang berkaitan sama nulis. Nah, akhirnya aku belajar kan, kalau belajar bahasa Korea, ngomong itu masih bisa lah, masih bisa dikejar gitu. Tapi pas nulis, aduh, pusing gitu, kayak karena dia strukturnya sangat berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Kayak kok banyak dimarahin ya sama guru, ini kok tulisanku nggak pernah bagus, walaupun ini tuh ceritanya baru ceritain kegiatan sehari-hari aja, dan itu tulisannya nggak ada yang benar gitu, kayak gitu, kayaknya mungkin harus berhenti di sini. Karena aku kayak tahu diri dengan batasanku gitu. Dan aku mikirnya pas udah, terus ditambah lagi aku sakit yang lumayan parah dan membutuhkan pengobatan yang cukup lama gitu, kayak
kayak apakah ini adalah ujian dari Allah atau ini petunjuk biar aku membelokkan mimpiku. Aku bukan bilang memberhentikan mimpiku loh, membelokkan mimpiku gitu. Jadi aku akhirnya udah Korea dilepas deh, akhirnya ngebelok ke tempat lain. Tapi akhirnya let go ya, let go karena mungkin intuitifnya lagi jalan tuh pada saat itu, kayaknya ini bukan sesuatu yang saya bisa arungi gitu. Kayaknya nggak bisa di deh waktu kayaknya ini udah pusing karena belajar bahasa Korea sambil kerja itu susah. Iya. Untuk Preti sendiri, of course kalau keluarga support ya, untuk Preti juga sebagai penulis dan sibuk juga kerja. Pernah nggak sih kayak ngedengar feedback yang negatif? Feedback negatif mah pasti pernah. Tapi itu kayak ya udah, aku kalau misalnya orang kan dia habis baca buku aku dan dia bayar, dan aku ya udah terserah deh mau komen apa aja karena dia udah ngeluarin uang gitu. Kecuali kalau misalnya dia bayar bajakan, terus dia bukan bajakan, dia beli yang bajakan nggak bayar, itu berarti kan. Terus dia nge-hate yang nggak jelas, itu mungkin aku bakal terbuka, tapi alhamdulillah belum pernah sih. Tapi kalau misalnya dia beli bukuku dan dia udah terserah, boleh mau komentar apa aja, aku terima. Feedback terburuk apa yang Preti pernah dapat? Itu feedbacknya agak kasar sih, nggak pantas buat aku omongin di sini. Itu karena gara-gara kan aku sering nulis di platform gitu. Itu bentuk promosi aku sih yang sekarang gitu. Walaupun sebenarnya belum banyak yang baca juga. Dan ada yang ngotot, lo bla 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 bla, kok nggak dilanjutin sih? Terus maki-maki. Gitu. Terus akhirnya aku ya udah, aku delete aja, itu tinggal di delete sih bisa kayak gitu, jadi nggak aku baca lagi gitu. Komentar-komentar gitu yang paling sering aku dapetin gitu. Nah kalau buat Preti sendiri, pernah nggak sih merasa bahwa Preti goalsnya nih gampang loncat-loncat gitu? Apa dampaknya kepada kehidupan Preti? Iya, gampang loncat-loncat dan bikin aku capek. Apa dampaknya ke kehidupan Preti sendiri? Ya dampaknya aku tidak sociable. Itu bukan dampak, itu yang membuat talentnya ya. Iya, aku jadi males berinteraksi. Kayak ini loh, kayak have fun sama orang, kayak misalnya ada aja ngajakin, Preti kesini yuk, ke Bandung yuk, kita liburin. Aduh bentar ya, mau ini goal aku nih belum kecapai nih, aku harus ini, nggak bisa santai-santai nih, ada timingnya gitu. Terus maaf ya, jadi kayak aku sebenarnya kayak mentingin diri aku sendiri, tapi aku juga kayak nggak enak juga ke mereka ngebateli, kayak nggak mau gitu, have fun sebentar gitu. Karena Preti juga punya harmoni kan, maksudnya sebetulnya Preti nggak mau ada musuh gitu. Dengan Preti nolak untuk pergi sama mereka, Preti juga ada nggak sih kepikiran kayak mereka nganggap gue gimana ya gitu nggak? Enggak sih, aku orangnya nggak peduli. Nggak peduli ya? Karena aku udah jujur di awal, aku lagi begini loh, aku kalau misalnya nggak bisa ke suatu tempat, nggak bisa ngumpul, aku pasti bilang aku lagi ngejar ini gitu. Dan alhamdulillah mereka mengerti, tapi ya akhirnya mereka mengerti atau Preti nggak tahu apa yang di benak mereka? Mungkin nggak tahu ya, karena mereka juga nggak nuntut macem-macem sih. Ya karena pertemanan umur 30 tahun emang udah begitu, udah circle udah jadi sangat sekarang pertanyaan aku nih, sehingga dari goals yang Preti udah pikirkan, apa dampaknya terhadap mungkin personal kehidupannya Preti? Personal kehidupanku, aku jadi kayak lebih semangat aja kerja, lebih semangat kerja, terus lebih semangat kayak ada mencoba sesuatu yang baru, terus tapi capek. Kadang aku pengen coba aku hidup santai-santai kayak orang biasa gitu. Sebenarnya aku juga orang biasa sih. Dan gimana dampaknya Preti terhadap hubungan di sekitar Preti? Aku jadi tidak punya pacar. Itu sih sebenarnya ada yang deketin, cuman aku kayak aku udah overthinking duluan, mereka bisa nggak ya nerima aku yang orangnya tuh ini pengen ini itu bukan karena si intuitif dan logical, terusnya juga fixer gitu kan. Banyak yang mikir di dalam situ sebetulnya talent DNA-nya Preti. Aku nggak mau memaksakan mereka masuk ke kehidupan aku kalau aku ngerasa mereka nggak bisa deh, kayaknya aku nggak yakin sama dia gitu. Itu sih. Pretinya yang nggak yakin sama dianya. Iya. Oke, but do you give them a chance? Tergantung. Ada beberapa yang aku kasih kesempatan, beberapa laki-laki gitu. Terus akhirnya mereka pergi sendiri. Ada yang ngerasa insecure. Aku paling nggak suka sama cowok insecure itu. Kira-kira kenapa mereka yang tiba-tiba pergi?
pergi karena kebanyakan ada cewek lain. Is that what you want though? Like, apakah Pretty-nya dalam lubuk hati yang terdalam ingin mereka pergi atau ingin mereka stay? Ingin mereka stay, tapi aku akhirnya kan waktu sudah berjalan nih, akhirnya aku paham kenapa mereka nggak cocok sama aku. Kenapa biasanya? Biasanya karena emang nggak satu kota dan kayak nggak satu visi aja gitu. Dan mungkin aku nih orangnya kan ambisius dan aku orangnya agak independen gitu. Mereka kebanyakan dari mereka itu cowok-cowok yang nggak suka cewek independen deh kayaknya. Aku sih mikirnya kayak gitu ya. Apa yang mungkin jadi goal Pretty sekarang memang banyaknya terhadap nulis, ambisi. Pretty punya goal untuk kehidupan pribadi nggak? Ada, aku pengen nikah. Oke, kamu pengen nikah, tapi kamu mendrive sebuah pergi dari kamu. Gimana tuh jadi? Ya begitu, tapi sekarang mau nyoba. Udah beberapa sih, udah ada yang kenal-kenalan dikit gitu. Udah mau nyoba, cuman emang apa yang mendorong sekarang Pretty nyoba? Karena goal? Bukan karena goal, karena udah umurnya. Dan itu udah menjadi goal? Iya, udah diomelin sama ibu ayahku sih nggak ngomel, ibuku yang ayo dong nikah gitu. Jadi terdorongnya malah mencari jodoh juga gara-gara target ya? Kan target umur gitu, karena kan goal aku mau keluar. Aku pengen sama seseorang, nggak sendiri gitu. Kayak sendirian agak menyeramkan, jadi pengen yang juga pengen kesana. Nah, sehingga bagaimana Pretty menyeimbangkan antara ambisi profesional Pretty dan juga ambisi personal? Kayaknya aku harus buat ambisi personal, mungkin aku harus agak menurunkan energi maskulinitas aku. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gimana? Kalau dilihat dari segi talent DNA-nya, Pretty tuh kira-kira butuh apa sih yang dimana bisa seimbang gitu? Tadi target si personal dan target profesional. Aku pengen ketemu sama orang yang paham ambisi aku gitu. Yang kita tuh saling dukung. Tapi dia nggak harus ambisius juga sih. Tapi dia ngedukung aku lah, aku tuh pengennya begini. Dan kalau kamu dukung aku bakal dukung kamu gitu. Dan selama ini kira-kira kenapa itu tidak terjadi? Belum nemu aja kayaknya. Kayaknya aku selalu kecantol sama cowok yang bukan nggak ambi ya, kayak aku nggak tahu mimpi dia tuh apa gitu, nggak tahu visi dia apa gitu. Kayak nggak punya visi, aku selalu kecantol sama cowok-cowok kayak gitu. Jadi mungkin makanya aku jauh-jauhin karena mereka nggak kayak nggak cocok sama. Nah, sekarang pertanyaan aku, seberapa dalam selama ini di sebelumnya Pretty berusaha menggali? Aku nggak menggali terlalu dalam karena mungkin belum tahu talent DNA. Iya, harus tahu sekarang ya. Jadi setelah Pretty tahu talent DNA, what would you do differently? Apa yang sebetulnya dari kita ngobrol aja nih, apa aha momennya Pretty nih dari talent DNA? Talent DNA, oh aku tuh orangnya kayak begini, dan ini bener banget. Aku tuh orangnya nggak sociable gitu. Nah dari situ mungkin dari yang nggak sociable itu aku berusaha buat sociable lagi. Tapi dengan tujuan bukan berusaha untuk meningkatkan talentanya, tapi lebih mendalami talenta Pretty yang lain, yang sebetulnya Pretty bisa menggali bukan hanya untuk goal diri sendiri, tapi juga goal orang itu yang selama ini Pretty udah find out atau belum? Belum. Dan mencari tahu nggak? Enggak. So for now, I think you've been using your fixer and goal getter for yourself. Tapi belum mencari goal itu terhadap di orang lain, menggunakan lebih kepada affectionate-nya, developer-nya. Makanya tadi di awal Pretty bilang, emang gue kayak gini ya? Yang padahal Pretty gitu nggak? Gitu, ya nggak sih? Tapi pas ketemu orang, Pretty udah langsung memblok dengan, oh gue sih pengennya gini. Karena mungkin nobel aku kali ya, atau gimana, nobel itu berbenturan. Betul. Jadi kadang Pretty-nya yang membentuk barrier itu sendiri gitu. Dan Pretty-nya merasa oke, goal gue kayak gini, lo mau join atau enggak? Tanpa Pretty nanya, emang goal kamu apa? Iya. So, istighfar. Istighfar ya Pretty. Yeah, so now you have an answer. Iya, you have an answer. Jadi kita juga berharap nih untuk teman-teman di luar sana, terima kasih banyak Pretty udah
join us today. Dan dari Preti kita dapat banyak insights bahwa kadang kita melakukan apa yang sangat natural buat diri kita, sebetulnya ada di talent DNA kita, tapi kita nggak tahu gimana kita ngegunainnya dan seberapa itu sudah bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang sekitar kita. Yang kadang keluputan itu sebetulnya bisa kita gali dari talent DNA. Jadi kebayang banget banyak orang di luar sana malahan kayak Preti tadi menyalahkan semuanya, ya kan? Bahwa kenapa ya gue kayak gini, gue sih baik-baik aja. Yang padahal sebetulnya ada momen-momen dimana kadang talenta itu menjadi blind spot kita sendiri. So, please don't miss your blind spot dan find out your talent DNA lewat talentdna.me. Jangan lupa subscribe, follow, dan ikuti semua sosial media kita. Thank you!